Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Apa Kabar. Kali ini saya akan memberikan tips, yaitu tentang ada kendala di cleaver yaitu bagaimana mengatasi bunyi dengung Di antaranya termasuk salah satu contoh ini adalah mesin saya ini Saya berikan satu contoh. Nah, bunyi dengung seperti ini akan akan membuat bising di telinga pelanggan kita. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana caranya bunyi dengung ini hilang gitu. Biasanya sahabat sekalian, kalau bunyinya dengung kuat seperti ini, biasanya lidahnya lidah untuk memasang pisau yang atas ini nih. Kan ada yang bawah, ada yang atas. Nah, kalau yang atas ini dia nempel di lidah. Nah, biasanya lidahnya ini dia sudah kendor sudah kendor Tetapi walaupun mungkin ada juga kemungkinan yang lain dari hal-hal yang lain, seperti halnya misalkan ada perubahan di dalam bodinya misalkan karena sering kena minyak terjadi misalkan perubahan Nah, bisa aja misalkan jadi muncul suara dengung tadi. Tapi yang kali ini saya mau buktikan bahwa ini adalah berasal dari lidah lidah fiber yang tempat menempatkan mata pisau yang atas ini nih Nah, baiklah, akan saya bongkar dulu mesinnya. Saya lihat dulu. Biasanya bunyi dengung seperti ini. Nah, bunyi dengungnya kuat kayak tawon gitu. Itulah biasanya lidahnya yang sudah kendor sudah koclak gitu. Oke, sahabat sekalian, sebelum saya mulai tolong biasa yang belum subscribe, tolong di subscribe, terus like, juga tolong di share di mana saja yang Anda suka, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Juga saya tunggu komentar atau kritikan dan saran-sarannya, saya tunggu Baik, akan saya mulai. Akan saya bongkar dulu mesinnya. Baiklah, sahabat sekalian, udah saya buka bautnya baut, kemudian akan saya bongkar. Nah, ini yang saya akan periksa, batang ini nih. Nah, di ujung sana ada fiber tuh. Akan saya bongkar dulu semuanya. Biasakan kalau membuka barang apapun, karena ini banyak baut, kumpulkan dulu. Nanti mengingat kadang-kadang barang-barang kecil seperti ini nih, kalau tidak diamankan dulu, kita susah lagi untuk nyarinya, karena nggak ada yang jual nih di toko yang seperti ini. Seperti baut begini nih, amankan dulu, kita copot dulu. Nah, kita lepas batang ininya Nah, ini ulirnya ulir kiri, jadi kita buka ke kanan kanan, buka bautnya.
Jadi membuka baut ini harus pakai obeng khusus ya, yaitu obeng kembang yang seperti ini. Nah, ya. Tidak bisa pakai obeng biasa. Nah, kalau Anda sebagai pelaku pangkas rambut ini harus mau tidak mau harus punya yang seperti ini. Anda beli aja yang satu set begini ya. Nah, ini yang pas. Nah, untuk membuka ini nggak bisa nih, tapi harus mencopot dulu ininya nih, yang dinamo yang ini nih, copot dulu baru bisa dilepas. Nah, dilepas dulu ininya, baru ini bisa dicopot. Nah, akan saya periksa ya. Nah, ternyata benar, sahabat. Ternyata benar ini penyakitnya nih. Ini koclak tuh, karena apa? Karena dia kan bekerja terus-menerus begini aja ya. Jadi kita kadang-kadang suka salah ya, terlalu kencang memberikan gas gitu ya, sehingga ini berbenturan, akhirnya lama-kelamaan jadi seperti ini. Nih, kalau sudah begini sulit nih, bagaimana caranya supaya ini tidak goclak lagi. Ini sebetulnya kalau kita belum berpengalaman ya, mengatasi mesin kita, atau kita tidak pernah nyoba gitu ya. Jadi kalau kita sebagai tukang pangkas rambut itu harus ada masalah itu jangan diserahkan dulu kepada orang lain, tapi harus mencoba membongkar ya, supaya kita tahu gitu ya, gitu. Nah, ini penyakitnya nih, ketahuan nih. Ini dengungnya bukan dengung biasa, tapi seperti tawon ya, seperti suara lebah gitu, ada ngengnya ini. Baiklah, yang menurut pengalaman saya biasanya ya ini gampang sebetulnya. Akan saya perbaiki. Pertama, supaya ini nanti tidak lagi koclak seperti ini, pertama kita harus siapkan tang ya, tang nih. Nah, tang seperti ini. Nanti, harus siapkan tang, kemudian lilin, karena ini harus dipanaskan dulu nih. Nah, ini ya, ini lem ya, lem kuat, terus benang udah saya siapkan. Nah, tugas Anda adalah memanaskan ini aja dulu, dipanaskan, tapi jangan terlalu panas nih. Dipanaskan seperti ini. Tujuannya apa? Awas, hati-hati jangan sampai itunya kebakar ya. Nah, kita panaskan dulu ininya, terus bagian fiberglassnya jangan sampai nah, kalau kira-kira sudah panas, nah Anda tinggal menjepit aja begini ininya nih, pas sebelah sini, jepit, set. Jepit sambil dipanaskan.
Nah, lakukan sekali lagi ya. Mungkin ini belum terlalu ini. Jadi di bagian dalam besi itu, bagian dalam apa? Bagian dalam fiber itu, antara fiber dan besi itu harus panas sehingga fibernya sedikit meleleh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di dalam meleleh nih. Nah, kita tunggu sampai apa? Sampai besi ini dingin ya. Nah, kita menunggu sampai dingin dulu ya. Nunggu sampai dingin sebentar. Boleh di-break dulu. Nah, tadi ini kita menunggu tadi itu dingin dulu besinya, menunggu dingin. Setelah betul-betul dingin, nah ini udah nggak goyang lagi nih. Tuh, udah nggak goyang lagi, ya. Tapi di dalam ini masih ada panas-panas begitu. Tapi ini udah kuat ya. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian supaya menjaga agar tetap misalkan tidak bergeser ya, maka perlu diadakan kita kasih lilitan benang ya. Kasih lilitan benang seperti ini. Nih, kasih lilitan benang di sini untuk apa? Nih. Kasih lilitan benang seperti ini. Nah, ya, kasih lilitan benang seperti ini. Untuk apa? Maksudnya untuk supaya ini tidak bergeser ya, tidak goyang lagi gitu. Nah, setelah dikasih benang begini, kita kasih lem ini ya, power glue atau lem yang kira-kira untuk kuat ya, supaya ini kuat. Nah, seperti ini. Bisa Anda lakukan dengan apa? Memberi super glue atau power glue atau lem yang seperti ini nih. Ya. Nah, saya kasih begini tuh supaya ini lebih kuat lagi ya, tidak goyang. Ditiup sedikit. Nah, kita pasang ya. Saya yakin ini udah nggak goyang nih, cuman masih rentan. Ya, sambil kita nunggu betul-betul rekat, betul-betul dingin, kita pasang aja ya. Pasang aja seperti ini. Pasang dulu. Nah, seperti ini. Dinamonya kita pasang lagi. Oke. Nah, kalau memasang baut seperti ini jangan pokoknya masukkan aja dulu, dibiasakan ya, jangan dikencengkan langsung dulu ya, sedikit-sedikit sebelah-sebelah. Nanti kalau dikencengkan sebelah, begitu yang sebelahnya kita kencengkan, ini bisa patah nih di sini nih, bisa belah nih. Biasakan dilakukan sedikit-sedikit ya. Nah, seperti ini. Sama ini juga, memasang baut ini juga seperti itu. Karena ulir kiri nih, jadi muternya ke kiri. Kita ngencengin muternya ke kiri.
Nah, kita putarkan, jangan terlalu jadi sebelah-sebelah kayak yang tadi ya. Nah, kemudian kita pasangkan ininya semuanya. Kita tutup lagi. Tutup lagi bautnya. Nah, udah selesai ya. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bunyi dengungnya sudah tidak ada. Tuh. Ya, hilang kan ya bunyi dengungnya. Alhamdulillah. Demikian tadi sahabat sekalian, tutorial cara mengatasi suara dengung ya akibat apa, lidahnya yang longgar ya. Tadi udah saya peragakan bagaimana mengatasi longgarnya, yaitu dengan cara dibakar dulu besinya, kemudian langsung setelah sedikit meleleh bagian dalamnya, langsung kita jepit pakai tangnya. Setelah itu kita dinginkan, bisa dikasih pakai air dulu biar dingin, barulah kita lilit pakai benang ya, benang, dan dikasih ini. Jadi demikian ya. Semoga yang saya berikan tadi bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.